Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran ke-6 ini, kita mempelajari bab baru, bab 2, bangun ruang sisi datar, khususnya tentang prisma dan limas. Materi pokok yang dipelajari nanti berkaitan dengan luas permukaan serta volume prisma dan limas. Nah, sebelum mempelajari luas permukaan maupun volume, kita ingat kembali dulu tentang unsur-unsur prisma. Apa itu prisma? Nah, prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun datar yang kongruen dan sejajar. Kongruen, bentuk dan ukurannya sama dan sejajar, serta bidang-bidang lain yang dua-dua berpotongan menurut garis-garis sejajar. Jadi diperoleh perpotongan dua bidang lain itu sejajar satu sama lainnya. Yang tidak lain adalah sebagai rusuk-rusuk tegak dari prisma itu. Sedangkan dua bangun datar yang sejajar dan kongruen tadi, salah satunya sebagai sisi alas dan yang kedua sebagai sisi atas. Nah, unsur-unsur pada prisma, nah di sini kalau kita hitung pojoknya pada prisma ini, prisma segitiga, bagian bawah alas 3, atas 3, berarti 3 kali 2. Untuk prisma segi 4 ada 4, yang atas 4, 4 kali 2. Demikian titik sudutnya ada N kali 2. Bagaimana banyak rusuknya? Nah, rusuk alas ada 3, atas ada 3, kemudian ini rusuk tegaknya juga 3. Berarti pada prisma segitiga 3 kali 3. Pada prisma segi 4 ya ada rusuk alas 4, atas 4, rusuk tegak 4. Berarti 4 kali 3. Maka banyak rusuknya N kali 3. Sedangkan bidang sisi yang jelas alas dengan atas sama, ada 2, dihitung 2, dan sisi tegaknya ada 3 menurut menurut nama prismanya ada prisma segitiga, berarti sisi tegaknya 3. Jadi 3 tambah 2 ini 4 tambah 2, 5 tambah 2. Maka banyaknya sisi prisma segi N adalah N plus 2. Nah, untuk unsur yang lain ada diagonal sisi. Diagonal sisi itu diagonal dari sisi. Berarti sebagai contoh BCGF, sisi BCGF mempunyai diagonal BG dan CF. Nah, itu namanya diagonal sisi. Ada berapa? Ya, kalau pada alasnya berbentuk segitiga otomatis tidak ada. Sedangkan rusuk tegak, sisi tegaknya ini berbentuk persegi panjang, ya tentu masing-masing ada 2. Jadi ada 6 ya. Terus yang di sini alas dan atasnya karena ada berbentuk persegi panjang atau segi 4, maka ada 2 diagonal sisi, atas juga 2 diagonal sisi. Nah, di sini juga bisa dihitung. Nah, itu untuk menentukan banyaknya diagonal sisi. Nah, sedangkan diagonal ruang titik yang berhadapan dihubungkan dengan garis. Berarti E dengan G ini berhadapan pada ruang, E dengan H sebagai contoh itu merupakan contoh dari diagonal ruang. Ada diagonal EG, EH, ada diagonal DF, nah itu diagonal ruang ya. Kemudian ada bidang diagonal. Bidang diagonal di sini bidang diagonal yang memuat diagonal bidang alas dan bidang atas. Ada diagonal bidang alas dan bidang atas. Jadi ini ada bidang diagonal EB, diagonal sisi EB atas JG, bisa dibuat BGJE. Nah, atau yang memuat diagonal ruang.
bidang diagonal itu yang memuat diagonal ruang maupun yang memuat diagonal bidang alas. Jadi di sini ada BGJE itu ada diagonal sisi alas, ada diagonal ruang. Itu ya, itu bidang diagonal. Kemudian untuk menghitung luas permukaan prisma, kita harus lebih mengetahui secara detail, yaitu inilah kuncinya untuk bisa menghitung luas permukaan prisma. Jadi yang terlebih dahulu adalah dengan menentukan jaring-jaring prismanya. Sebagai contoh, ini prisma yang alasnya berbentuk segitiga siku-siku, diketahui ini. Nah, sisi siku-sikunya 9 dan 12, tinggi prisma 20. Jadi di sini ini 20. Nah, yang sisi ketiga ini berapa? Dengan teorema Pythagoras diperoleh 15. Maka lengkapnya bentuknya seperti ini, ukurannya disesuaikan dengan ukuran yang sebenarnya. Nah, itu prisma, jaring-jaring prisma ya. Nah, untuk bentuk jaring-jaring prismanya bisa dibuat berbagai macam. Ini pun tiga macam. Ini kombinasi dari posisi alasnya ini untuk menggambar alasnya. Tetapi untuk sisi tegaknya kan sama. Hanya menempatkan sisi atas dan alasnya itu yang beda. Nah, untuk menghitung luasnya berarti ya secara sederhana sebenarnya untuk luas permukaan ya adalah jumlah luas tiap sisi. Nah, kalau jumlah luas tiap sisi ya berarti luas alas dan atasnya berapa, terus terus luas sisi tegaknya itu berapa, itu dihitung saja masing-masing. Jadi itu kalau tidak ingin pusing dengan rumus, pusing dengan rumus ya kita hitung satu persatu saja luasnya berapa, terus nanti di total itu luas permukaan prisma. Nah, kalau ingin rumusnya ya berarti karena ini tadi ya konteksnya ini ada dua sisi yang kongruen, berarti ya alas dengan atas kan sama, berarti tinggal 2 kali luas alas. Nah, berikutnya sisi-sisi tegaknya ini kalau digabungkan akan menjadi persegi panjang baru. Yang panjangnya berapa? Yang panjang, sisi panjangnya ini kalau di contohnya ini kan 9 tambah 12 tambah 15. Kalau kita kembalikan ke alasnya ini tidak lain adalah keliling alasnya. Jadi dapat dituliskan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Itu untuk menghitung luas permukaan prisma. Nah, silahkan contohnya itu dicermati. Kemudian volume. Untuk menghitung volume prisma kita asumsikan dari asalnya itu dari volume balok ya. Kalau balok kan termasuk prisma. Nah, volume balok itu sendiri sebenarnya adalah, panjang kali lebar itu adalah alasnya. Jadi dapat kita perluas untuk ke volume prisma luas alas kali tinggi. Nah, sebagai contoh di sini untuk menghitung volume prisma bagaimana? Sekali lagi unsur-unsur dari prisma itu alasnya, sisi alasnya yang mana? Kembalikan ke konsep awal tadi. Sisi alas kita tentukan dari sisi-sisi yang terdapat dua sisi yang sejajar dan kongruen, itu yang mana? Nah, ternyata dari gambar ini kan yang sejajar dan kongruen kan sisi depan dengan belakang, ABCD dengan EFGH. Jadi inilah yang merupakan sisi alas, bukan ABFE yang di bawah ini sebagai alas, bukan. Nah, berikutnya berarti kita tentukan, oh ini alas prismanya berbentuk trapesium siku-siku. Kemudian untuk
menghitung luasnya, bagaimana luasnya ya tentunya menggunakan rumus luas trapesium siku-siku. Kemudian tinggi prismanya yang mana? Tinggi prisma itu adalah jarak antara dua sisi yang sejajar dan kongruen tadi. Nah, di sini jaraknya berapa ya? Berarti di sini 6. Nah, 6 inilah tinggi prisma, sedangkan 16 ini tinggi trapesiumnya. Jadi dibedakan ya. Untuk menghitung volume prisma harus tahu dulu luas alasnya, baru nanti dikalikan tinggi prisma. Jadi tinggal dihitung dulu luas alasnya, kemudian baru dikalikan tinggi prisma. Berikutnya nanti silahkan disimak lagi pada bagian yang kedua tentang limas.